Shalom, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan Allah terhadap manusia dan alam. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan, seperti yang dikatakan dalam Pemazmur mengatakan bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Seperti yang bisa kita baca di Mazmur pasal 24 ayat 1, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Nah, jika manusia ingin menciptakan sesuatu, harus menggunakan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Manusia menciptakan dan membangun senantiasa menggunakan yang tersedia di alam yang merupakan ciptaan Allah. Nah, Alkitab berbicara tentang ciptaan yang baru dan bumi yang baru, di mana bumi yang baru tersebut adalah bebas dari polusi atau pencemaran, destruksi, pengerusakan. Nah, manusia ditugaskan oleh Allah dalam rangka menggalang keharmonisan manusia dan alam. Menurut seperti yang ada di kitab Kejadian 1 ayat 28. Ciptaan terakhir, yakni manusia, mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Tuhan. Tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan Allah juga telah dipertegar lewat kehadiran Kristus Yesus. Nah, tetapi sering berjalannya waktu, alam berubah wujud dari tampilan sebelumnya, seperti dari bagus hingga yang dirusak oleh manusia. Nah, pengembangan aspek kehidupan tidak terlepas dari kemajuan pola pikir manusia yang dititik beratkan kepada keadaan sekarang. Usaha mempermudah kehidupan manusia karena kebutuhan hidup. Di sini juga ada penyebab dari lingkungan hidup yang kian menjadi rusak adalah mungkin dikarenakan cara terhadap alam. Karena memang benar pemahaman dan cara pandang orang terkait lingkungan hidup akan mempengaruhi sikap mereka dan bagaimana mereka akan memperlakukan manusia. Nah, pemikiran bahwa manusia yang paling memiliki kepentingan yang dianggap akan paling membutuhkan tantangan ekonomis. Nah, banyak yang berpandang bahwa alam dapat dilihat sebagai objek, alat, dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Adanya pemikiran seperti itu akan memicu munculnya sikap yang tidak bersahabat dengan alam dan tidak menghargai adanya lingkungan hidup untuk kepentingannya banyak orang. Krisis lingkungan hidup yang dialami manusia pada masa sekarang merupakan akibat langsung dari kurang pedulinya manusia terhadap pengelolaan lingkungan hidup mereka sendiri. Artinya, manusia umumnya melakukan pengelolaan sumber alam tidak peduli pada peran etika. Dengan kata lain, krisis lingkungan hidup yang dialami manusia berakar pada krisis ekonomi atau moral. Nah, manusia kurang peduli pada kepentingan diri sendiri. Kita melihat dapat dan merasakan sendiri bagaimana perubahan lingkungan telah terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan kita, seperti yang terjadi pada baru-baru ini terjadinya banjir. Nah, secara teologis dapat dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti dan bait Allah. Semuanya itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah. Nah, barang siapa yang merusak
alam, maka ia merusak hubungan perjanjian itu. Di samping itu, segala kegiatan pengerusakan alam akan mendatangkan kerusakan pada hidup umat manusia. Nah, alam merupakan pemeliharaan Allah untuk manusia, untuk pemeliharaan dan dipergunakan. Oleh karena itu, etika lingkungan tidak berpusat pada manusia atau alam, melainkan berpusat kepada Allah. Nah, sebagai pencipta, Allah sesuai rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsi masing-masing dalam hubungan harmonis yang terintegritas dan saling mempengaruhi antara lain yang satu dengan yang lainnya, sebab semua ciptaan berharga di dalam mata Tuhan. Jadi sikap eksploitatif terhadap alam merupakan bentuk pedoman, penodaan dan perusakan terhadap karya Allah yang agung itu, berdasarkan pandangan umum maupun pandangan agama Kristen tentang alam semesta, lingkungan hidup. Maka setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pemahamannya. Nah, setiap pandangan memiliki dasar tanggung jawab etis terhadap kerusakan hidup, lingkungan hidup. Di akhir kata, menjadi Kristen berarti menjadi bagian dari karya Allah untuk menata kehidupan yang harmonis. Keikutsertaan dalam melestarikan alam bukan lagi harus dilakukan sebagai bentuk formalitas taat negara atau ikut-ikutan masyarakat sekitar.